Jadi begini Pak Eri, sebelumnya mohon maaf, semoga saja ada waktu untuk saya nih Pak, mungkin hanya sekitar 10 menitan. Jadi kaitannya ini dengan kegiatan gerak saya, di mana sudah memasuki modul 3.1, yaitu untuk bagaimana caranya mengambil suatu keputusan dari kasus-kasus yang mempunyai nilai kebajikan dari seorang PMB. Di sini saya ingin menggali atau ingin menambah pengetahuan saya, wawasan saya dari pengalamannya Pak Heri sebagai kepala sekolah, tentunya pasti menghadapi kasus-kasus yang dihadapi, baik itu kasus di lima etika maupun rujukan moral. Nah, di sini Pak Heri yang mau saya tanyakan ini sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk di lima etika atau rujukan moral ini, bagaimana Pak Heri mengidentifikasinya terlebih dahulu? Jadi begini, kalau kita menghadapi suatu masalah, kita data dulu latar belakangnya apa, terus kejadiannya sudah berapa kali, apakah ini perlu ada tindak lanjut atau perlu juga dengan pendekatan personal. Itu langkah-langkah kita sebelum kita mengambil sebuah langkah-langkah untuk menangani masalah itu. Jadi intinya mengidentifikasi terlebih dahulu. Jadi langkah yang pertama itu mengidentifikasi dari kasus itu. Namun yang mungkin identifikasi yang ini Pak, khususnya kasus yang mempunyai nilai kebajikan sama-sama benar ini, yang mungkin agak sulit ini, bagaimana cara mengambilnya. Misalkan di satu sisi mungkin juga benar, mungkin di sisi lain juga benar, di mana ada nilai kebajikan yang benar tapi bertolak belakang. Bagaimana Pak ini untuk memutuskan suatu kasus ini? Oke, jadi begini, kalau misalnya memang ada sebuah masalah di mana kedua-duanya itu benar, pada prinsipnya kita ngerti tidak ada sebuah masalah yang tidak dapat diselesaikan. Yang kedua, dicari alternatif terbaik supaya yang sama-sama benar bisa berjalan dan tidak saling merugikan satu sama lain. Jadi prinsipnya itu harus ada win-win solution.
sehat selalu, apa ya, sehat dan bahagia gitu. bahagia selamanya, sejahtera. Ini ada waktu untuk saya nih Pak Wangsit ini. Ada. Mungkin 10 atau 15 menit Ya. untuk meluangkan waktu untuk saya ingin sharingnya dari Pak Wangsit kaitannya ini nanti dengan tugas saya sebagai ini sedang menjalani kegiatan bergerak yang mana ini sudah masuk di modul 3.1 yang mana topik di modul 3.1 itu mengenai pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Nah, di sini kegiatan ini untuk menambah wawasan saya, pengetahuan saya, di mana Pak Wangsit ini kan juga sebagai kepala sekolah, sehingga mungkin dari pengalamannya Pak Wangsit selama menjadi kepala sekolah itu bagaimana untuk mengambil keputusan mungkin nanti bisa di-sharingkan ke saya untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya. Begitu. Bisa Pak Wangsit ya? Berusaha untuk menjawab apa yang menjadi jawaban dari Pak Rudi. Jadi begini Pak Wangsit. Yang pertama ini tentunya ketika Pak Wangsit di sekolah itu kan ada kasus-kasus yang perlu keputusan nih yang harus diputuskan oleh Pak Wangsit ini. Tentunya untuk mengidentifikasi kasus itu kan banyak sekali. Mungkin secara garis besar itu kasus itu bisa dikelompokkan jadi 2, kasus yang sama-sama nanti mempunyai nilai kebenaran, dan mungkin ada kasus yang benar dan salah. Untuk yang kasus benar itu mungkin sering disebut dengan dilema etika, dan ada kasus yang benar salah itu bujukan moral. Nah, ini ketika Pak Wangsit menghadapi kasus-kasus itu untuk mengidentifikasinya itu bagaimana Pak Wangsit? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita di suatu lembaga ada 2 permasalahan tentang kasus, kami bekerja sama dengan Dewan Guru untuk mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk kasus berat ataukah kasus yang sedang-sedang saja. Jadi yang berhubungan dengan etika itu kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian kalau kasus yang berhubungan dengan bujukan moral itu kita nomor 2 kan. Kita kerjasama dengan guru BK. Kalau berhubungan dengan kesiswaan ya dengan kesiswaan. Kalau dengan bapak ibu guru ya kita belum. Jadi kita selalu berkomunikasi dengan 2 arah dan tujuan, sehingga mana permasalahan yang agak rumit diselesaikan dengan permasalahan yang sementara bukan ngambang, dalam arti bisa diselesaikan, sehingga 2 permasalahan itu insya Allah kami pilah-pilah. Yang lebih dulu adalah yang masalah berat, segera harus kita tuntaskan. Bagaimana permasalahan itu terjadi, kemudian kita tuntaskan penyelesaiannya, tidak langsung comot sama sini. Jadi ada sebab pada akibat. Kita mencapai suatu tujuan itu harus ada proses perbaikan tentang nilai IPK. Kemudian permasalahan yang kedua, bujuk rayuan yang sering dihadapi oleh seorang kepala sekolah itu akan merugikan kepala sekolah sendiri, sehingga kepala sekolah harus bisa punya kebijakan yang normatif juga, sehingga semua permasalahan itu mana yang berat, mana yang kurang, biar kita pertanggungjawabkan suatu hari. Demikian apa yang saya sampaikan. Jadi intinya untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu koordinasi dulu, kerjasama dulu dengan pihak-pihak yang berkepentingan di situ. Misalkan ada kesiswaan, maka berhubungan dengan kesiswaan, kemudian dengan BB dan sebagainya. Kemudian tadi Pak Wangsit ketika untuk mengambil keputusan itu tidak langsung gitu, nggih? Tidak, saya menunggu 1 hari. Kalau kemudian saya mengambil langkah, harus terselesaikan, tidak menunda. Jadi rapat kecil kalau memang bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam, delik aduan mungkin kita selesaikan. Yang penting ada permasalahan, ada solusi, sehingga tidak berlarut-larut permasalahan itu mengambang. Jadi ada komunikasi antara pihak yang diduga kena permasalahan dengan saya yang dituakan sebagai kepala sekolah, harus terjadi controlling sehingga permasalahan tidak ngambang dan harus terselesaikan, sehingga hubungan sosial, emosional di sekolah itu berlangsung dengan baik.
Jadi intinya nggih, koordinasi nggih Iya, dengan Dewan Guru, sekolah, Dewan ya, Guru di sini. termasuk melibatkan komite. Hmm, Kalau komite itu juga memberikan pengaruh respect kepada sekolah, ya kita gunakan saran-saran komite, kita gunakan. Jangan meninggalkan komite. Jadi berkaitan dengan yang disampaikan ini tadi, berarti seseorang atau faktor yang selama ini bisa mempermudah untuk membantu dalam pengambilan keputusan itu tadi, selain Dewan Guru, Bapak Ibu Guru, juga komite itu. Iya, gitu. itu peran aktif sekarang. Melibatkan komite gitu. Iya, Mungkin yang terakhir ini Pak Wasid, dari hal-hal yang telah disampaikan tadi itu gitu, pembelajaran yang dapat kita Pak Wasid petik itu dari pengalaman Bapak Wasid untuk mengambil keputusan di 5 etika itu apa ini Pak Wasid? terima kasih. Jadi Pembelajaran ya. pembelajaran suatu mata pelajaran ya. Pembelajaran dari kasus-kasus dari itu kasus. tadi. Jadi yang perlu kami kaji di sini yang paling menarik ada dilematika etika itu tadi. Kenapa? Karena permasalahan itu sangat kompleks, namanya etika. Etika itu kan menyebabkan seorang guru bagaimana moralnya. Iya. Jadi jangan sampai seorang guru punya etika yang kurang baik terus kita diberi suatu dengan istilah guru itu kita cap, tidak boleh seperti ini. Jadi dilematika atau permasalahan yang menimpa pada seorang guru di mana etikanya itu sangat terganggu, kita ajak diskusi kenapa seperti itu, kenapa Bapak Ibu Guru melakukan itu. Kalau itu tidak benar, kalau itu salah, saya tegur. Iya. Sehingga tidak di hadapan Bapak Ibu Guru, di ruangan khusus kita ajak diskusi, berseloroh, bersendagura. Jadi Sharing gitu gitu. iya, tetap sharing. Sharing itu menentukan arah dan tujuan kebijakan kepala sekolah. Jangan sampai kepala sekolah itu punya musuh di lembaga pendidikan manapun. Kalau lembaga sekolah itu pengen kuat, seorang kepala sekolah harus bisa ngayomi dengan teman-teman manapun. Insya Allah di lembaga manapun, kalau kepala sekolah itu menerima, menampung saran dan teman, tidak menunjukkan seorang kepala sekolah itu yang arogan, insya Allah dilematika etika yang dipandang sebagai permasalahan Kasus-kasus ya, kasus-kasus etika seseorang, khususnya seorang guru, insya Allah kita akan komunikasi dengan baik. Sehingga ini menjadi berharga bagi saya sebagai seorang kepala sekolah untuk menentukan kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan tidak hanya siswa, mutu pendidikan juga seorang guru profesional gitu. profesional. Jadi namanya sekolah bisa berjalan dengan baik, semua komponen stakeholder kerjasama. Ini adalah Kolaborasi. iya, kolaborasi. Demikian Mas Rufi, mungkin ada hal yang kurang pas, nanti bisa kita bahas. Satu lagi Pak, ini yang lupa ini tadi. Iya, Ketika ada kasus-kasus itu nggih yang ada di sekolah Bapak selama ini, dengan penyelesaian kasus itu, memutuskan kasus-kasus itu, tantangan yang paling berat itu apa Pak? iya. Ketika ingin mengambil suatu keputusan dari kasus-kasus yang ada di situ, tantangan yang paling Memang berat. betul, tantangan yang paling berat, resikonya pasti salah satu pihak akan merasa meremehkan. Jadi, tapi kita tidak usah memikirkan meremehkan. Kita buka permasalahan-permasalahan yang kurang baik yang dihadapi oleh seorang guru, kita dengar, kita tampung. Jadi tantangannya kadang-kadang seorang guru itu ya mencemooh, tapi itu tidak saya gubris. Tapi tujuan kita kan mendekatkan permasalahan dari ada permasalahan yang kurang baik, kita bina menjadi lebih baik, sehingga ada hal yang memang ada yang dirugikan. Ya. Ada yang dirugikan. Tidak bisa semuanya Jadi, itu melegakan. melegakan semua pihak ini. Iya, tapi bagaimana memberi pengertian kepada teman-teman guru yang kurang pas dalam melakukan tindakan kurang pas, Iya. supaya lebih pas bagaimana
Jadi ini tugas saya. Yang penting tantangan-tantangan saya itu harus menantang untuk perbaikan ke depan. Jangan di lembaga itu malah menjadi lembaga yang menjadi momok, ada permusuhan-permusuhan. Sehingga tantangan saya menyelesaikan permasalahan, menghadapi permasalahan itu dengan etika yang baik, moral, spiritual, emosional. Jangan kita gontok-gontokan, sehingga inilah tantangan saya. Jadi saya sebagai kepala sekolah yang belum lama berusaha untuk membuat nyaman. Jadi intinya tantangan terbesar ketika ingin mengambil suatu keputusan dari kasus-kasus yang ada, yaitu tidak bisanya melegakan ya Pak tadi dari semua pihak. Iya. Jadi kalau ada pihak yang mungkin belum terpuaskan dengan hasil keputusan itu, mungkin diajak sharing lagi. Iya. Untuk melegono dalam arti Bapak, Ibu, ya mohon ini apa yang saya sampaikan sebagai acuan saja. Perilaku tergantung dari Bapak Ibu guru yang akan meningkatkan etos kerja yang baik. Oke, baik, Pak Mamsid, mungkin saya kira untuk sharing kita hari ini mungkin cukup sekian. Mungkin kalau ada waktu lagi saya ingin sharing-sharing lagi, mungkin kesediaan Pak Mamsid untuk berbagi pengalamannya lagi. Terima kasih Pak Ruby yang telah memberikan apa yang jadi catatan pertanyaan-pertanyaan. Semoga dalam apa yang saya jawab ini bisa memberi jawaban puas. Kalau tidak puas, ya inilah kemampuan dari saya Pak Ruby selaku kepala sekolah yang belum lama memimpin suatu lembaga, sehingga panjenengan kalau ke Sarawuh kesini, saya masih bersedia kita sharing dalam dunia pendidikan untuk memajukan mutu pendidikan bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf.